Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinun Alfa dengan nomor induk mahasiswa 195400081. Saya berasal dari kelas 03 semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat untuk kelas 6 dengan tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sejahtera. Identitas rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sriwedari 2, kelas 6 semester 2, tema 6 dengan judul Menuju Masyarakat Sejahtera, subtema 1 dengan judul Masyarakat Peduli Lingkungan, pembelajaran kelima, dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator. Mata pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar dan indikatornya yaitu yang pertama, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Dengan indikator menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Yang kedua, menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Dengan indikator menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Mata pelajaran yang kedua yaitu IPA dengan kompetensi dasar dan indikatornya yaitu yang pertama, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dengan indikator menjelaskan cara menyingkapi pubertas. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara menyingkapi ciri-ciri pubertas yang dialami dengan indikator memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyingkapi pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Materi pembelajaran. Yang pertama, menentukan perkiraan informasi sesuai dengan kata kunci pada judul bacaan. Yang kedua, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan cara menyingkapi masa puber. Yang ketiga, unsur-unsur membuat poster. Di sini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Menurut Byrne dan Erikson tahun 2001, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Di sini saya menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Menurut Winarno Suharmat, ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan murid mendengarkan dengan teliti serta mencatat pokok dari yang dikemukakan oleh guru. Metode yang kedua yaitu metode diskusi. Menurut Jamara, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan dan pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode yang ketiga yaitu metode penugasan. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, beliau menjelaskan bahwa metode penugasan atau resitasi merupakan pemberian tugas tertentu kepada siswa supaya melakukan aktivitas belajar. Adapun tugas yang diberikan dapat dilakukan dalam kelas, rumah, bengkel, laboratorium, maupun tempat di mana saja asalkan bisa dikerjakan oleh siswa. Di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, menurut Rusman tahun 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Sintaks model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta memotivasi siswa. Yang kedua, penyajian informasi. Pada tahap ini, guru memberikan informasi terkait materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, membentuk siswa menjadi kelompok belajar. Pada tahap ini, guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang cara pembentukan kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Pada tahap ini, guru membantu kelompok belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Yang kelima, evaluasi. Pada tahap ini, guru menguji pengetahuan siswa dengan cara meminta siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan teman-temannya. Yang keenam, pemberian penghargaan. Pada tahap ini, guru memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siswa. Sintaks pendekatan pembelajaran saintifik. Tahap pertama, mengamati atau observasi. Pada tahap ini, siswa menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang terjadi. Yang kedua, tahap menanya. Pada tahap ini, siswa merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Tahap ketiga, mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau kejadian, atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber, dan lain sebagainya. Yang tahap keempat yaitu mengolah informasi. Pada tahap ini, siswa menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Tahap kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap ini, siswa menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka ke kelas secara lisan atau tertulis, atau juga bisa melalui media lain. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembukaan. Deskripsi kegiatan pembukaan yaitu kelas dibuka dengan salam dan guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kegiatan tersebut bersifat religius. Yang kedua, siswa diajak menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Kegiatan tersebut bersifat nasionalis. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera. Kegiatan tersebut bersifat integritas. Yang kelima, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.
Kegiatan tersebut bersifat communication atau mengkomunikasikan. Pada poin, guru menginformasikan tema, dan pada poin guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat serta aktivitas pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan penerapan dari model pembelajaran kooperatif tahap 1, yaitu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Untuk alokasi waktu pada kegiatan pembukaan, yaitu kegiatan pembukaan dilakukan selama 5 menit. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Deskripsi dari kegiatan inti yang pertama, guru menunjukkan dan menjelaskan tentang poster dalam bentuk video pembelajaran, serta memberi contoh bentuk poster mengenai masa puber. Siswa mengamati secara sama penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai unsur-unsur dalam pembuatan poster yang dilakukan secara mandiri. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberi tanggapan terkait materi tersebut. Kemudian guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang anak. Kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan bersama kelompoknya tentang kerangka atau perencanaan poster dengan tema pubertas. Di sini siswa dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul dan guru mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, setiap kelompok menuliskan kerangka atau perencanaan poster tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan cara menyikapi masa puber yang sesuai dengan unsur-unsur membuat poster. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan menyikapi masa puber yang sesuai dengan mata pelajaran IPA KD 4.2. Kemudian masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan communication. Kemudian guru memberikan tanggapan dan tepuk tangan kepada kelompok yang presentasi serta menyimpulkan materi. Selanjutnya siswa diajak melakukan ice breaking dengan tepuk semangat untuk menyegarkan suasana kembali. Kemudian siswa diminta untuk membaca teks bacaan mengenai peduli lingkungan yang dilakukan secara mandiri. Selanjutnya siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menjawab pertanyaan pada buku siswa mengenai bacaan yang telah dibaca. Setelah selesai, siswa diminta mengungkapkan jawabannya di depan siswa lain. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan communication. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, menyanggah, serta menambahi jawaban atau memberi jawaban lain jika terdapat jawaban berbeda. Kemudian, yang terakhir, guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan melakukan pembahasan lebih lanjut. Dalam kegiatan inti, alokasi waktunya atau kegiatan inti ini berlangsung selama 35 menit. Kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Deskripsi kegiatan penutup yaitu yang pertama, guru bersama siswa membuat rangkuman atau kesimpulan hasil belajar. Kegiatan ini bersifat integritas. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. Selanjutnya, siswa diberi soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu yang berjudul Rasa Sayang Sayangi. Selanjutnya, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini bersifat religius. Kegiatan penutup dilakukan selama 10 menit. Sumber belajar dan media. Untuk sumber belajar, saya menggunakan buku guru dan buku siswa, tema 6, kelas 6 dengan judul Menuju Masyarakat Sejahtera. Untuk medianya, saya menggunakan poster tentang pubertas pada anak laki-laki serta tips sukses pubertas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penilaian. Pada penilaian terdapat dua ranah, yaitu ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Prosedur pada ranah pengetahuan yaitu hasil, sedangkan prosedur pada ranah keterampilan itu proses dan hasil. Teknik penilaian untuk ranah pengetahuan dan keterampilan yaitu sama-sama menggunakan teknik tes. Untuk jenisnya, untuk ranah pengetahuan jenisnya tertulis, untuk ranah keterampilan jenisnya perbuatan.
bentuk ranah pengetahuan yaitu objektif atau isian, serta bentuk ranah keterampilan itu subjektif atau unjuk kerja. Nah, instrumen penilaian terlampir. Yang pertama, soal evaluasi. Yang kedua, kunci jawaban. Yang ketiga, rubrik penilaian. Yang keempat, pedoman penilaian. Refleksi guru. Jika ada catatan mengenai masalah, ide baru, momen spesial, maka dapat dituliskan pada kolom berikut. Lampiran-lampirannya itu yang pertama, materi atau bahan ajar, yang kedua lembar kerja peserta didik, yang ketiga instrumen penilaian yang terdiri dari soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran atau rubrik. Selanjutnya itu bahan ajar. Bahan ajar yaitu materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini terdapat dua mata pelajaran, yaitu yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia yang membahas tentang cara menentukan perkiraan informasi sesuai dengan kata kunci pada judul bacaan teks non-fiksi. Kemudian pada mata pelajaran IPA mata pelajaran IPA membahas mengenai ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki dan cara menyikapi masa pubertas, serta juga membahas mengenai unsur-unsur membuat poster yang terdiri dari judul, informasi isi, gambar, dan sumber atau daftar pustaka. Berikut ini merupakan lampiran mengenai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini terdapat dua lembar kerja peserta didik, yaitu lembar kerja yang pertama untuk mapel IPA KD 4.2 dan yang kedua atau yang lembar kerja kedua untuk mapel Bahasa Indonesia KD 4.7.1. Nah, lembar kerja peserta didik ini terdiri dari kolom identitas, kemudian keterangan tugas, dan yang terakhir adalah kolom jawaban yang digunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen penilaian keterampilan. Nah, dalam instrumen penilaian keterampilan terdapat dua mata pelajaran, yaitu yang pertama, mata pelajaran IPA KD 4.2. Tujuan kegiatan penilaian yaitu untuk mengukur pengetahuan siswa tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Penilaian keterampilan mapel IPA KD 4.2 ini terdiri dari yang pertama rubrik, yang kedua lembar penskoran keterampilan membuat kerangka poster, dan yang terakhir pedoman penilaian. Nah, untuk rubrik tersebut terdiri dari beberapa kriteria, yaitu yang pertama keaktifan dalam berdiskusi, yang kedua kemampuan dalam membuat kerangka poster, yang ketiga keterampilan dalam presentasi. Nah, untuk nilainya terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, kategori sangat baik untuk dapat nilai 4, kategori baik mendapatkan nilai 3, kategori cukup mendapatkan nilai 2, dan kategori perlu pendampingan mendapatkan nilai 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 4.7.1. Tujuan kegiatan penilaian yaitu untuk mengukur pengetahuan siswa tentang perkiraan informasi sesuai dengan kata kunci pada judul bacaan. Pada penilaian keterampilan mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 4.7.1 ini terdiri dari rubrik, kemudian lembar penskoran keterampilan menjawab pada teks bacaan non-fiksi, kemudian ada pedoman penilaian. Nah, dalam rubrik terdiri dari beberapa kriteria. Terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama, menuliskan kata kunci pada bacaan, yang kedua, menuliskan informasi yang terdapat pada bacaan berdasarkan kata kunci, yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, efisien, serta menarik dalam keseluruhan penulisan. Nah, untuk penilaiannya terdapat 4 kategori juga, yaitu yang pertama, sangat baik,
mendapatkan nilai 4, kategori baik mendapatkan nilai 3, kategori cukup mendapatkan nilai 2, dan kategori perlu pendampingan mendapatkan nilai 1. Evaluasi pengetahuan. Berikut ini merupakan soal evaluasi pengetahuan yang saya buat untuk mapel Bahasa Indonesia KD 4.7.1. Terdapat 5 soal pilihan ganda, serta kunci jawaban dan pedoman penilaian. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.